Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desta Mulyana Dwi Aristi dengan NPM 240 320 10 203 dari paralel D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Bessel function dan fenomena resonansi dalam sistem produksi. Untuk latar belakang Bessel function sendiri, yaitu dalam dunia industri, resonansi dan getaran mesin menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keandalan sistem produksi. Kemudian analisis matematis fenomena getaran sering melibatkan fungsi khusus, salah satunya adalah fungsi Bessel. Kemudian fungsi ini banyak digunakan untuk menganalisis sistem dinamis, aliran fluida, distribusi panas, hingga simulasi proses produksi. Fungsi Bessel membantu memprediksi respon sistem terhadap getaran dan frekuensi tertentu atau resonansi. Kemudian hubungan dengan teknik industri, yaitu dalam pembinaan teknik industri, fungsi Bessel memiliki peranan penting karena berkaitan langsung dengan analisis sistem dinamis yang sering dijumpai dalam proses produksi. Fungsi ini digunakan untuk memodelkan dan memahami perilaku getaran pada mesin, struktur maupun peralatan industri yang bekerja secara periodik. Melalui pendekatan matematis ini, insinyur industri dapat menganalisis keandalan mesin, efisiensi energi, serta stabilitas operasi produksi. Selain itu, fungsi Bessel juga bermanfaat dalam simulasi proses produksi, analisis distribusi waktu kerja, dan pengendalian kualitas yang melibatkan pola berulang atau osilasi. Dengan demikian, penerapan fungsi Bessel membantu dalam menciptakan sistem produksi yang lebih andal, efisien, dan tahan terhadap gangguan resonansi atau getaran yang berlebih. Selanjutnya, terdapat pengertian matematis dan solusi umum di mana fungsi Bessel merupakan solusi dari persamaan diferensial Bessel dengan rumus x kuadrat y kuadrat y pada x kuadrat plus x dy pada x plus x kuadrat min n kuadrat y sama dengan 0. Solusi umumnya yaitu x sama dengan aj nx plus bynx dengan keterangan jnx merupakan fungsi Bessel jenis pertama, ynx fungsi Bessel jenis kedua, dan n sama dengan alfa fungsi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi. Yang pertama yaitu j min nx sama dengan min 1 pangkat n gnx, yaitu fungsi Bessel untuk order negatif memiliki hubungan langsung dengan fungsi berorder positif. Kemudian j sama dengan 0 untuk n lebih besar dari 0, dimana menandakan bahwa fungsi ini berawal dari titik 0 bagi sebagian besar order. Kemudian memiliki pola osilasi menyerupai gelombang sinus dengan amplitudo menurun terhadap x. Kemudian yaitu bersifat ortogonal, artinya saling independen untuk nilai n yang berbeda. Kemudian yaitu fenomena resonansi. Resonansi terjadi saat frekuensi eksternal dengan frekuensi alami sistem menghasilkan amplitudo maksimum. Kemudian dalam sistem produksi ini bisa menyebabkan kerusakan mesin, kebisingan tinggi, atau penurunan efisiensi. Dan fungsi Bessel membantu memprediksi titik-titik resonansi dengan memodelkan amplitudo osilasi terhadap waktu dan frekuensi. Kemudian yaitu terdapat contoh soal pada aliran panas pada pin, diambil dari buku Mikli pada tahun 1957. Di sini terdapat sebuah benda berbentuk sirip atau pin melekat pada permukaan dinding. Panjang sirip L sama dengan 1 ft dan tinggi sirip B sama dengan setengah ft. Suhu dinding atau TB sama dengan 200 derajat Fahrenheit dan suhu udara atau TA sama dengan 100 derajat Fahrenheit. Koefisien perpindahan panas antara dinding dan udara H sama dengan 2 BTU per ft kuadrat derajat Fahrenheit, sedangkan konduktivitas benda atau K sama dengan 220 BTU derajat per ft derajat Fahrenheit. Kemudian yang ditanyakan yaitu hubungan antara suhu dan panjang pin atau T sama dengan Fx. Kemudian misalnya efektivitas dari proses perpindahan panas tersebut. Di sini terdapat dalam pengerjaannya yaitu neraca panas pada elemen volume untuk satu satuan lebar pada jarak x diambil yaitu min Ka dt per dx sama dengan min K W per L x dt per dx pada jarak x plus delta x. Pada output konduksi yaitu min Ka dt per dx plus t per dx min Ka dt per dx dx. Dan untuk output konveksi yaitu H ds t per ta. Dari gambar diketahui bahwa dx per ds sama dengan cos theta atau ds per dx sama dengan sec theta. Jadi output konveksi pada kedua permukaan sama dengan 2H dx sec theta t min ta. Untuk akumulasinya sendiri yaitu sama dengan 0. Kemudian neraca panas pada elemen volume disusun sebagai berikut: T per dx Kw per L x dt per dx kurangi 2H sec theta Ta min Ta sama dengan 0, Kw per L x d kuadrat T per dx kuadrat plus dt per dx min 2H sec theta T min Ta sama dengan 0. Untuk selanjutnya itu disubstitusi menjadi Y sama dengan T min Ta dan turunannya menjadi dy per dx sama dengan dt per dx dan d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d kuadrat t
per dx kuadrat, sehingga didapatkan KW per L X D kuadrat Y per dx kuadrat plus DY per dx min 2H Y sek theta sama dengan 0. Kemudian akan dibagi dengan KW per L, maka akan didapatkan X D kuadrat Y per dx kuadrat plus DY min X min 2H L sek theta per KW Y sama dengan 0. Kemudian jika dikalikan X persamaan menjadi X kuadrat D kuadrat Y per dx kuadrat plus X dy per dx min koefisien XY sama dengan 0. Nah, di situ 0 merupakan persamaan diferensial order 2. Kemudian persamaan diferensial order 2 tersebut diselesaikan dengan fungsi Bessel dari persamaan umum Bessel, yaitu X kuadrat D kuadrat Y per dx kuadrat plus A plus 2B X pangkat R X dy per dx plus Y plus dx pangkat 2S min B1 min A min R X pangkat R plus B kuadrat X kuadrat 2 X kuadrat R Y min sama dengan 0. Kemudian selanjutnya parameter pada persamaan umum dievaluasi dengan persamaan diferensial yang diperoleh yang menghasilkan A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan min koefisien, R sama dengan 0, S sama dengan setengah. Min P sendiri yaitu 1 per S akar 1 min A kuadrat per 2 min C sama dengan 0, dan didapatkan akar D per S sama dengan imajiner. Dari ketentuan yang ada untuk S sama dengan 0 dan akar D per S sama dengan imajiner, maka dari persamaan umum yang diperoleh fungsi ZP diganti dengan I N pangkat S dan ZP diganti dengan KN. Dengan demikian persamaan Y sama dengan X pangkat 1 min A per 2 E pangkat min B X pangkat R per R C1 ZP akar D per SX pangkat S plus J2 Z min P akar D per SXS, sehingga persamaan di atas dengan Y sama dengan T min TA, maka diperoleh Y sama dengan J1 I0 2 akar koefisien X pangkat setengah plus J2 K0 2 akar koefisien X pangkat setengah. Kemudian T min TA sama dengan J1 I0 2 akar koefisien X plus J2 K0 2 akar koefisien X. Dengan memasukkan batas, maka didapatkan untuk S sama dengan 0 T min TA sama dengan tertentu untuk 1 0 sama dengan 1 K0 sama dengan tak hingga, sehingga didapatkan T min TA sama dengan J1 plus J2 tak hingga, sehingga J2 nya yaitu 0, sehingga T min TA sama dengan J1 I0 2 akar koefisien X. Untuk X sama dengan L, TB sama dengan TL sama dengan 200 derajat Fahrenheit, TA sama dengan 100 derajat Fahrenheit, sek theta sama dengan 1, yaitu koefisiennya yaitu 2H L sek theta per KW sama dengan 2 kali 2 kali 1 kali 1 per 220 kali 1 per 12 sama dengan 0,218. Itu dari T min TA kurangi J1 I1 2 akar 0,218 X sama dengan J1 I1 2 akar 0,218, sehingga didapatkan T min TA sama dengan J1 I0 0,9304 sehingga 200 kurangi 100 sama dengan J1 kali 1,23, sehingga J1 sama dengan 81,2. Jadi T sama dengan 81,21 kali 0,934 akar X plus 10 sama dengan T sama dengan Fx. Dari model matematika yang diperoleh dapat dibuat tabel hubungan antara suhu dengan panjang sirip dari jarak X sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan S sama dengan 1 feet sesuai tabel yang dilampirkan. Kemudian aplikasi fungsi Bessel dalam teknik industri, yaitu salah satu penerapan fungsi Bessel yang penting di bidang teknik industri adalah analisis getaran mesin dan sistem mekanis. Dalam sistem produksi, berbagai mesin seperti pompa, motor, dan konveyor mengalami getaran akibat rotasi dan gaya periodik. Jika frekuensi getaran tersebut mendekati frekuensi alami dari komponen mesin, maka terjadi resonansi yang dapat menimbulkan amplitudo getaran besar dan berpotensi menyebabkan kerusakan serius pada sistem. Fungsi Bessel digunakan untuk memodelkan amplitudo dan pola getaran pada sistem silinder atau berputar seperti poros, turbin, atau pipa fluida. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu fungsi Bessel adalah solusi dari persamaan diferensial yang memodelkan fenomena osilasi, kemudian berperan penting dalam analisis resonansi dan getaran pada sistem industri dan membantu meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem produksi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun penjelasan, maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.